Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya sampai saat sekarang ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan iman, dan kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cinta ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat Isya secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Menterinya, dan kita tutup dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustaz yang akan memberikan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdi Masri. Alhamdulillah beliau bersama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak kami serta ibu-ibu kami dan para anak-anak peserta pesantren Ramadan 1447 Hijriah yang masih setia mengikuti kegiatan Ramadan di Masjid ini. Baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini yaitu malam yang ke-21 Bang. Iya Bang. Malam ke-21. Berarti tinggal sekitar 9 malam yang Bang. Tapi kami dari panitia Ramadan agak samping ya Bu. Jadi kalau tahu banyak musuh. Tidak cuma berdarah apa berdarah minus ibu. Nah, jadi pada Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur untuk berceramah silakan hubungi panitia agar bisa dapat pikir keluar dulu. Itu biar kecil aja. Baiklah Bapak Ibu, dan perlu kami sampaikan di masjid kita sudah bisa yang ingin membayarkan zakat fitrah silakan menghubungi panitianya. Besarannya untuk zakat
fitrah kita pada tahun ini yaitu 40.000, 45.000 dan 50.000. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kalimat, mari kita minta pada Ustaz untuk dapat menyampaikan pengajiannya. Pada Ustaz Abdul Nasir kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang salat tarawih rahimakumullah. Kita malam ini Bapak Ibu telah memasuki 10 malam terakhir, 10 malam dan terakhir. Biasanya Pak Ibu, kalau di awal-awal rami lebaran suju Ramadan gak kurang segini. Kalau di 10 terakhir kok kurang. Kecil mampu syarat tinggal anak pemain inti silai. Dan biasa-biasa musaji itu dan tinggal dan sesekali tiba tidak tiba istilah apa Ibu? Apa? Dan camat-camat silai. Arti camat Bu? Jadi kalau arti camat Bu calon mati besok tak kurang musaji. Bapak itu, ya tapi dia mati musaji. Amor kawan Bu, dia tak pernah musaji mati dia. Di camat itu artinya calon manusia takwa. Arti Bu, calon manusia takwa. Orang-orang yang menempatkan takwa di akhir Ramadan adalah orang-orang yang cukup sholat tarawih. Kalau puasa kita bisa 30 hari, tarawih 30 malam puluh. Kalau puasa kita bisa 29, tarawih 29. Nah, itu camat calon manusia, enggak calon mati ni. Ada orang tak tahu saja mati je. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dihormati, di awal tadilah kita bacakan surah Yasin ayat yang ke-68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan mereka kepada awal kejadiannya. Bahasa awaknya Pak Ibu, kalau orang adalah panjang umur, kecil orang awak balik ketik. Ternyata itu ada dalam Al-Quran. Semakin bertambah umur kita, awak akan balik ketik balik. Bapak Ibu yang dihormati,
keterangan dari ayat ini ada 6 macam Bapak Ibu. Ya, 6. Jadi Bapak Ibu, kita sebelum lahir sudah ditetapkan umur kita oleh Allah. Ada nan umur panjang, ada tidak. Maka sebaik-baik umur adalah orang yang umur panjang, ibadah banyak. Dan yang paling buruk umur itu adalah orang yang umur panjang, ibadah seketik. Jadi dari keterangan tadi yang 6 itu Pak Ibu, dan pertama adalah semakin bertambah umurmu, semakin berkurang tenagamu. Bapak ya, dia makin tua Pak, tenaga kau makin kurang. Kalau dahulu talok berlari gak 2 atau 3 kilo, kini berjalan serasa kok. Kalau kecil orang Bapak Ibu ya, tak tambui ni sedingin dia lagi. Sebenarnya sedingin perlu tak dia buat? Lalu perlu dia buat. Kan tak perlu dia buat kan? Lalu dia buat. Ya, tak tambui sedingin dia lagi. Artinya bah, tak ada kuasa lagi. Bapak Ibu yang dihormati. Jadi ketika makin bertambah umur kita, makin berkurang tenaga kita, anan diajarkan di Allah kepada kita, dan sedang diajarkan Allah kepada kita adalah kurang-kurangilah lai mencari kehidupan dunia, perbanyaklah persiapan untuk akhirat. Bapak kami itu bau tuanglah kita Pak Ibu nalai umur panjang. Bapak kami itu banyak kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Makanya Bapak Ibu, di umur makin bertambah, harus ada rencana mereka kita buat dalam menyikapi umur kita bertambah, tenaga berkurang. Rencananya Pak Ibu, yang pertama, rajin-rajinlah baik kamu saji. Itu yang pertama Pak Ibu. Jadi di awal makin tua, kamu saji istilah lain. Aja dipikiran juga lain dan lain. Jadi rajinlah kamu saji. Ini betul Pak Ibu. Alun tantu lo kadang-kadang Pak itu ada orang sajak ketiknya tak pernah kamu saji. Lah tua langsung rajin tak lah. Apa ibu rajin kamu saji gini dia atau dia ketik-ketik tapi asal kamu saji. Bapak Ibu yang dihormati, untuk datang kamu saji kau Bapak Ibu lihat ada 2 pilihan dia awak. Ibu ya, ada 2 pilihan dia kita untuk datang pai kamu saji. Pilihan yang pertama Bapak Ibu awak datang surang. Bapak Ibu kini pai kamu saji, baku tiba kamu saji, dek datang surang. Ada pilihan kedua, ada diantar dek orang kamu saji. Pernah ibu mencari orang diantar kamu saji? Pilot. Ketika lah meninggal. Artinya Pak, kalau lagi kita nak datang surang kini, boleh cocok, boleh baulang. Tapi kalau lah diantar lima baulang. Sekali itu saja. Jadi artinya Pak Ibu, ansu-ansulah datang ke musaji sabalun diantar orang ke musaji. Bapak Ibu yang dihormati. Kalau diantar itu mereka artinya tidak ada usaha kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jadi kok lain masih kita nak datang surang, ada setiap langkah kaki kita akan mengampuni dosa kita. Setiap langkah kaki kita akan memperbanyak amal ibadah kita. Makanya rajinlah datang ke musaji. Dan kedua, sebenarnya Pak dan pertama Pak Ibu dan pertama datang ke musaji masih ada di antara kita kurang takut baik musaji. Ya, contoh alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak kita kini diwajibkan solat subuh di musaji. Ya Bu ya. Ada 3 macam orang tua dan mantan naik ke musaji. Dan pertama, nyuantane naik ke musaji, kok ke jalan kaki nyopai, kok ke jonda nyopai, kok jatuh nyopai, anak turun naik ke musaji, apa naik pulau ke musaji. Sama-sama solat subuh di musaji.
Dan kedua, nyuan tanah naik musaji sudah tu anak turun apa pulang. Mana banyak nomor 1, nomor 2? Artinya nak nama tu masih takut kita masuk ke musaji. Artinya Bapak Ibu, ketika kita ingin mencari orang yang beriman, carilah ketika waktu subuh. Kalau kita ingin mencari orang Islam, carilah kita solat hari raya. Rami dan tak pernah baik. Bapak Ibu yang dihormati. Dan ketiga, macamnya adalah nyo tak jauh rumah saji ni. Untuk tagak saja pintu pagar. Dia cari anak beko kalau sampai tiba kecil Allah yo naik. Allah, alun. Allah nak, Allah. Anak masuk mengaji apa pulang masuk ke rumah tak mesti turun. Makanya Pak Ibu maaf ya, kalau ada orang nan mantan anak sajinya pulang, itulah nan memakai anak saji, itulah nama ibu. Tapi kalau dua Pak Ale tak ibu dah. Ya, diterima Pak rumahnya. Ya, tapi kalau tak tahu Pak Ale dia sembahyang nak. Bapak Ibu yang dihormati. Jadi yang pertama datang ke musaji dalam rangka di umur makin tua. Dan kedua rencana kita, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi umur lah tua juga, makuan suan-suan membaca Al-Quran. Balik kita lah Pak Ibu, ada dua pilihan yang kita untuk baca Al-Quran. Mana dua? Pilihan yang pertama Pak Ibu awak baca surah. Pilihan yang kedua dibaca di orang. Pernah Ibu mendengar orang dibaca Al-Quran? Ya, bila? Ketika orang meninggal. Artinya Pak Ibu, kalau lai kita nak membaca surah, boleh acok-acok, boleh berulang, boleh sampai tamat, boleh anak ketujuh di awak. Kalau lah meninggal kita Pak Ibu, boleh anak ketujuh di awak dibaca. Tak, lihat tu orang baca surah Ar-Rahman bagi awak ketika awak meninggal. Surah Yusuf bagai, surah Maryam bagai, surah An baca orang. Tu je, nyuagan dia orang. Itu Pak Ibu, kok lihat donan kemacuan. Kalau tidak, ya, bukti Pak Ibu ya. Kapatang ko Pak Ibu Bapak, ada seorang bapak-bapak meninggal umur 75 tahun. Kalau apak ko umur 75 tahun, anak dan tua baru umur kira-kira 50 anak. 50. Ketika apak itu meninggal, kecil orang kepada anak dan tua, baca apak waktu surah Yasin ya. Mandanga kecil orang tu takana dia nampak tadi anak apa ko dia sibuk sekolah, tamat sekolah langsung kuliah, tamat kuliah langsung kerajo, dia sibuk kerajo, dia banyak urusan, tak pernah berulang lagi baca Al-Quran. Cuma lain tak pelangka, ya, banyak pelangka nyo carilah dia anak apa tadi surah Yasin ketik-ketik wah. Beda Al-Quran ke bentuk ko. Kalau Al-Quran itu bahasa Arab sesuai. Kalau surah Yasin ketik tadi ada bahasa Arab ada ditulis di bahasa Latin, ada artinya. Nyo buka surah Yasin ketik tadi nan nyo calik dak bahasa Arab tapi nam bahasa Latinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.